Halo semuanya, saya Dr. Gregory Budiman. Pada kesempatan ini saya akan cerita sedikit mengenai maraknya informasi-informasi yang didapatkan dari edukator-edukator di media sosial. Kita harus saring, kita harus filter mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Karena begitu banyak sekali informasi yang beredar di media sosial. Saya kasih contoh, misalkan mengenai diet, ada diet ekstrim, diet karnivor, misalnya tidak boleh makan karbo sama sekali, hanya daging-dagingan, dan buah-buahan dan sayur juga tidak boleh, tahu tempe tidak boleh, buah-buahan boleh, hanya alpukat saja katanya begitu. Nah, ini adalah diet yang ekstrim, dan apakah ini benar atau tidak? Mari kita akan bahas. Akhir-akhir ini berkembang yang namanya functional medicine, dan ini juga banyak dipopulerkan justru oleh orang awam yang seolah-olah mengerti tentang ilmu kedokteran. Functional medicine ini sebenarnya baik karena menekankan pada pola hidup yang sehat. Namun ada beberapa hal yang sesat, yaitu overclaim terhadap kesembuhan suatu penyakit. Dan kemudian anti pengobatan atau tidak setuju dengan pengobatan farmakoterapi. Nah, ini yang berbahaya karena ada beberapa pasien saya yang setelah mengikuti edukasi functional medicine ini dia menghentikan obat kolesterol, menghentikan obat darah tinggi, menghentikan obat diabetes mellitus. Akibatnya terjadi komplikasi dan kondisi yang lebih parah lagi. Dan ini sangat berbahaya. Nah, namun yang terpenting yang membuat para netizen itu terpukau adalah mereka menggunakan jurnal ilmiah. Kita akan bahas cara mereka membaca jurnal itu belum tentu benar. Jadi misalkan ada jurnal baru, kita harus lihat jurnal tersebut dilakukan penelitiannya praklinis atau klinis. Praklinis itu bisa pada hewan coba, ya bisa juga pada in vitro atau di luar sel tubuh manusia. Sedangkan penelitian yang klinis itu juga mempunyai 4 fase. Ada 4 tahapan ya, uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, kalau memang penelitian itu sudah dilakukan, misalkan treatment tertentu itu sudah dilakukan mulai dari uji praklinis sampai uji klinis tahap fase ketiga keempat, nah itu bolehlah kita percaya. Namun apabila itu hanya penelitian pada hewan coba, misalnya pengaruh obat statin pada tikus bisa menyebabkan demensia, perubahan perilaku dan lain sebagainya, itu belum tentu benar, ya. Nah itu harus dilakukan interpolasi dan penelitian uji klinis pada manusia baru bisa kita terapkan, bisa kita berikan kebijaksanaan atau prosedur atau algoritma pengobatan tersebut. Jadi tidak semua jurnal baru atau penelitian baru itu bisa kita terima mentah-mentah. Hati-hati, karena banyak terutama influencer-influencer sekarang itu seolah-olah mengatakan sesuatu yang ilmiah dengan menggunakan jurnal. Tapi kita tidak tahu jurnal tersebut isinya apa. Kadang hanya diambil judulnya saja, ya. Bahkan abstraknya tidak dibaca. Apalagi pembahasannya, detailnya. Karena kita tidak tahu, misalnya treatment A menyebabkan B, padahal itu treatment pada kondisi C, pada kondisi tertentu. Sedangkan kita kondisinya berbeda, atau itu treatment pada hewan coba, bukan pada manusia, seperti itu ya. Nah, hati-hati kita harus filter informasi supaya kita mendapatkan informasi yang benar, tidak salah ya. Contohnya satu lagi, yang mereka katakan bahwa kadar lemak dan atau kolesterol ya dan LDL yang tinggi itu aman-aman saja normal. Dan mereka menghentikan pengobatan statin, mengatakan kepada kliennya, kepada customer, kepada netizen, stop penggunaan obat statin. Silahkan diet dengan diet karnivor. Nggak apa-apa LDL tinggi. Karena LDL menurut penelitian terbaru tidak menyebabkan stroke begitu. Padahal kita tidak tahu itu penelitian praklinis atau klinis pada hewan coba atau pada manusia begitu. Nah, akibatnya apa? Jadi sebenarnya statin itu sendiri harus digunakan dengan monitoring oleh dokter. Apabila sudah terjadi gangguan fungsi liver, di mana metabolisme lemaknya terganggu, statin itu diberikan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan bisa seumur hidup. Kalau kita stop tiba-tiba, terjadi kenaikan kadar LDL dan kolesterol, nah itu bisa mengakibatkan serangan jantung, bisa mengakibatkan stroke, trombosis.
hati-hati ya, jangan sampai kita terpengaruh, terperdaya oleh informasi yang salah. Kemudian juga mengenai karbohidrat. Karbohidrat itu kalau berlebihan memang tidak baik, bisa menyebabkan beberapa penyakit metabolisme. Namun karbohidrat sendiri, glukosa, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sel saraf kita kalau kekurangan glukosa dalam waktu beberapa menit akan mati. Tubuh kita kalau kekurangan glukosa, hipoglikemia, kadarnya di bawah 70 mg per desiliter, kita akan pingsan. Begitu. Jadi glukosa itu penting. Apalagi pada orang yang sakit. Misalkan orang yang sakit nih, udah rasa nggak enak badan, virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, rasa meriang, agak pilek-pilek, kita harus makan. Kita harus cukup kalori supaya tubuh kita bisa mengeluarkan mediator-mediator untuk menghambat virus itu berreplikasi di dalam tubuh kita. Namun oleh edukator yang sesat ini dikatakan bahwa kalau kena infeksi virus kita harus puasa 1 hari. Puasa 1 hari dan setelah itu tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan karbohidrat, makan hanya protein. Padahal jalur metabolisme pembentukan kalori yang utama itu dari karbohidrat. Dan karbohidrat ini sangat penting untuk pembentukan mediator untuk menekan replikasi virus. Apa akibatnya kalau kita puasa dan kekurangan kalori saat kita terinfeksi virus? Virusnya akan berkembang biak. Kita akan mengalami komplikasi penyakit yang lebih parah lagi. Langsung drop, muntah-muntah bisa. Ya, kepala sakit sekali, badan pada sakit semua. Bahkan kalau COVID-19 bisa terjadi komplikasi pneumonia, gagal napas. Oleh sebab itu banyak sekali korban edukasi-edukasi yang ngawur yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi pasien menjadi tambah lebih parah. Dan juga pada kasus, misalkan anak, nggak usah COVID deh, anak yang demam, batuk pilek, dia nggak nafsu makan, nggak bisa makan. Ya, waktu tidur dia akan mengalami kram dan kejang karena hipoglikemia. Begitu. Jadi hati-hati. Gula itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun memang kalau intake gula yang berlebihan itu tidak baik jangka panjangnya. Supaya kita paham betul, jangan sampai kita fobia terhadap gula. Karena ada beberapa pasien yang marah-marah banget sama anaknya ketika dia makan Indomie. Ya, dia tiba-tiba 1-2 hari kemudian dia nggak enak badan, panas. Nah, dia salahin anaknya karena Indomie. Dan di situ terpatri di dalam pikiran anak tersebut bahwa Indomie, karbohidrat, nasi bikin sakit. Apa akibatnya? Ini tidak baik bagi kejiwaan anak. Setiap kali dia makan Indomie, karbohidrat, dia akan sakit. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Dan ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita menanamkan fobia pada anak. Begitu, ya. Nah, itu fobia karbo itu tidak boleh. Sekali lagi saya katakan saya tidak menyarankan makan gula dan karbo secara berlebihan, namun sesuai dengan aturan WHO, yaitu gizi seimbang. Jadi ada porsi karbo, porsi sayuran serat, porsi buah-buahan, dan porsi protein. Ya, kemudian gulanya juga dibatasi hanya 4 sendok sehari, garamnya juga dibatasi hanya 1 sendok sehari. Begitu kira-kira. Nah, demikian jangan sampai kita termakan oleh informasi yang salah yang mengatakan kalau kita kena infeksi virus kita harus puasa. Nah, itu sangat berbahaya. Kembali kepada informasi yang benar, yang sumbernya harus diambil dari sumber terpercaya seperti WHO dan Kementerian Kesehatan. Jangan ambil dari sumber abal-abal. Jangan ambil dari ilmu-ilmu yang sesat karena di luar negeri juga banyak pseudoscience. Kita harus hati-hati. Demikian saran saya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan di-share.